Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga saya menjumpai Anda semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana bahagia, dan tentu ada keharmonisan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mencerai istrinya, kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dalam Injil hari ini. Yang pertama, Yesus mengundang kita untuk hidup di dalam kemurnian. Kemurnian yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kemurnian seluruh jiwa dan raga kita, kemurnian hati kita, kemurnian pikiran kita, kemurnian raga kita. Karena kemurnian inilah yang mengantar kita kepada satu persekutuan yang erat dengan Allah. Dan persekutuan erat dengan Allah inilah yang membuat kita mampu untuk menghormati atau menghargai karya Allah yang hadir dalam diri sesama kita. Kemurnian itu membawa kita kepada satu proses kekudusan. Murni pikiran, murni hati, murni tangan kita, murni mata kita, murni lidah kita. Itu membuat hidup kita itu bersekutu dengan Allah di dalam kesucian itu. Yesus ketika ia berbicara tentang perzinahan, tentang perceraian, tentang penyesatan, baik yang dilakukan oleh mata kita, atau tangan kita, atau salah satu anggota tubuh kita, Yesus berbicara tentang kemurnian seluruh hidup kita. Inilah yang menjadi inti pertama yang ingin disampaikan. Yang kedua, kemurnian itu hanya bisa dicapai kalau kita mau berjuang di dalam kesetiaan. Kesetiaan untuk menghargai satu sama lain. Kesetiaan untuk menghargai panggilan hidup kita. Ingat, kesetiaan untuk menghargai panggilan hidup kita. Kesetiaan untuk menghargai orang-orang yang kita cintai. Kesetiaan untuk menghormati orang-orang yang telah diutus Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Suami istri adalah satu panggilan hidup yang sangat mulia. Sebab di dalam perkawinan ini ada Allah yang hadir untuk menguduskan. Sebab perkawinan merupakan satu sakramen yang berarti tanda kehadiran Allah yang menguduskan. Ikatan cinta, ikatan perkawinan, ikatan kesepakatan, ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kesetiaan adalah satu hal yang penting. Setia kepada janji, setia
kepada pasangan, setia kepada cinta, setia kepada pengorbanan, setia kepada Allah yang telah memanggil dan menyatukan. Inilah poin yang bisa kita renungkan hari ini untuk menjadi bagian dari hidup kita. Dan semoga poin yang sangat sederhana ini, poin yang sangat singkat ini, bisa meneguhkan panggilan hidup kita, bisa meneguhkan iman kita, agar kita tetap berjalan sesuai dengan arah tujuan yang benar, agar kita sampai kepada kebenaran itu. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati kehidupan kita, keluarga kita, panggilan kita, dan segala perjuangan kita. Dengan demikian, berkat dan anugerah Allah senantiasa terus ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati.